terkait pencegahan stunting. Nah, pencegahan stunting ini sangat digencarkan lagi oleh pemerintahan kita ya. Nanti untuk nanti yang bertanya akan mendapatkan hadiah. Jadi Bapak-bapak dan Ibu silahkan aktif untuk bertanya nanti di akhir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buku Kembang Anak ya. Jadi apa sih itu stunting? Jadi stunting itu adalah gagal tumbuh. Jadi pertumbuhan anak yang termasuk gagal ya, akibat dari kekurangan gizi. Jadi anaknya kurang gizi, malnutrisi terus jangka panjang sehingga nanti jadinya gizinya kurang dan pertumbuhannya terhambat. Jadi efeknya nanti gagal tumbuh. Itu biasanya terjadi pada bayi sampai dengan 2 tahun pertama, karena 2 tahun pertama itu perkembangan pesat ya, perkembangan pesat. Jadi gangguan pertumbuhan dan risiko stuntingnya meningkat. Nah itu yang bahaya dari kita ya. Nah, apa sih penyebabnya? Yang pertama biasanya sosioekonomi yang rendah, asupan nutrisi. Jadi stunting itu pertama dari mulai kandungan. Jadi bukan kita pikir dari sejak bayi lahir, dari mulai kandungan itu harus dijaga. Dari mulai ibu hamil, masa konsepsi sampai dengan usianya 2 tahun itu sedang perkembangan pesat. Jadi awalnya adalah dari mulai kandungan. Asupan nutrisi kesehatan ibu yang buruk itu bisa berpengaruh pada bayinya yang lahirnya kecil ya. Terus riwayat resiko stunting ya. Pola makan yang tidak tepat, pemberian makan. Nah ini sekali, ini penting banget karena orang tua yang menentukan anak kita bisa jadi apa, nutrisinya jadi apa, bisa pinter apa enggak, orang tua yang menentukan. Jadi nutrisi ini penting sekali ya Bapak Ibu. Nah ini faktor lingkungan, sosial, budaya biasanya banyak yang keliru nih. Saya kasih tahu kalau banyak budaya kita yang sebenarnya tidak benar ya. Yang pertama adalah anak pendek itu keturunan dong, nggak apa-apa dong. Nah itu salah ya. Keturunan itu ada tapi kecil sekali persentasenya. Anak pendek itu bukan hanya keturunan, cuma 20%, 80%-nya adalah biasanya dari nutrisi dan pola asuh. Banyak sekali sekarang orang tuanya tidak tinggi, tapi anaknya sekarang sudah tinggi ya. Yang kedua, bayi baru lahir nggak boleh keluar rumah sampai 40 hari. Dok, nggak boleh, budayanya seperti itu salah ya. Nggak boleh lagi 40 hari baru dibawa keluar ya. Karena anak itu harus diperiksa ke posyandu setiap bulan. 1 bulan sekali harus ke posyandu. Kalau ada masalah dengan anak kurang dari 1 bulan, segera ke posyandu, segera bawa ke dokter ya. Tidak dibawa imunisasi karena takut demam. Nah ini banyak sekali nih kabar-kabar dari medsos yang bikin karena imunisasi bikin demam jadinya orang tua takut. Padahal itu sangat teramat penting ya. Imunisasi itu ada dari sejak kita belum lahir, nenek moyang kita ada. Itu penting sekali untuk fondasi anak supaya anak itu bisa tumbuh kembang dan nggak gampang sakit. Kalau anak sering sakit, nafsu makannya kira-kira bagus apa enggak Bu? Enggak ya, betul. Nafsu makannya anak kalau sakit ya pasti nggak mau makan. Kalau anak nggak mau makan, berat badannya naik apa enggak? Nah, makanya supaya kalau sakit dia nggak lama, supaya kalau sakit cepat sembuh, itu pentingnya imunisasi ya. Ibu hamil dan anak tidak makan ikan karena takut kecacingan itu juga salah ya. Ikan itu penting, protein hewan itu penting. Dominasi sayur dan buah sebagai makanan utama. Nah ini juga sering nih, anak-anak dari kecil dipaksakan makan sayur. Itu sebenarnya ada salahnya, ada nggak benernya juga ya. Yang terpenting itu bukan sayur, mayur, dan buah, tapi adalah protein hewani untuk perkembangan anak ya. Tetap sayur dan buah boleh, tapi tidak boleh dalam porsi yang besar. MPASI tidak boleh pakai garam dan gula, boleh ya Bapak Ibu. ASI tidak baik untuk pertumbuhan, jadi diberi susu formula. Nah ini juga banyak sekali di sini ibu-ibu sekarang udah males kasih ASI. Padahal ASI itu perkembangan pertama untuk mencegah stunting begitu bayi baru lahir adalah ASI. Murah, nggak perlu keluar uang, komposisinya sudah pas dengan otak, tumbuh kembang anaknya juga bagus karena ada daya tahan tubuhnya. Ya. Nah ini 1000 hari pertama kehidupan adalah sampai dengan usia 2 tahun. Anak itu 0 sampai 2 tahun perkembangan otaknya lagi pesat-pesatnya. Yang dibilang periode emas 0 sampai 5 tahun, tapi 2 tahun pertama anak itu perkembangan otaknya lagi hebat-hebatnya. Makanya kita kasih yang terbaik 0 sampai 2 tahun ya. Nih. Nah ini perkembangan otak emas 80% itu sampai dengan 2 tahun ya. Jangka panjangnya apa sih akibat dari stunting? Nah ini mungkin tidak terlalu kelihatan cepat, tapi jangka panjangnya adalah dia hambatan perkembangan kognitif. Jadinya anaknya itu gangguan kecerdasan. Di sekolahnya nggak bisa ngikutin pelajaran, akhirnya nanti nilainya jelek, akhirnya nanti nggak naik kelas gitu ya. Ujung-ujungnya adalah dia
begitu nanti dia kerja nggak bisa bersaing dengan anak-anak lain. Dia juga ada resiko metabolik yang bikin anaknya jadi gampang sakit. Anak dengan gizi kurang, gizi buruk pasti imunitasnya rendah. Kalau imunitasnya rendah dia akan terus-terusan sakit gitu ya. Oke. Nah, salah satunya adalah fungsi kognitif dan kecerdasan anak, dia bisa menurun pada anak stunting dan malnutrisi ya. Peningkatan masalah perilaku. Anak kalau dia stunting pendek, pasti kan di sekolahnya, loh kok saya lebih pendek dibanding yang lain. Itu rasa kepercayaan dirinya juga kurang dibanding anak yang lain ya. Dan jangka panjang dari anak stunting ini bahaya karena mengganggu kecerdasan sumber daya manusia di Indonesia, gampang sakit anaknya gitu ya. Nah ini kita yang menentukan nih, kalau lihat dari gambar ini dari mulai bayi, kita yang menentukan apakah anak kita akan menjadi orang yang cerdas, orang yang hebat, atau memang orang yang tidak bisa bersaing di dunia ya. Nah ini ada banyak penelitian, ternyata hasil penelitian ini saja, anak dengan stunting nilai IQ-nya lebih rendah dibanding anak yang tidak stunting. Jadi, dok kalau anak saya udah lebih dari 2 tahun, gimana bisa kita naikin tadi nutrisinya supaya IQ-nya bisa ngejar. Tapi 0 sampai 2 tahun itu penting. Kalau lihat dari sini, kalau yang tidak pernah stunting, IQ-nya paling tinggi. Tapi kalau yang 0 sampai 2 tahun pernah stunting, terus dikejar di 5 tahun, IQ-nya bisa naik. Tapi nggak sama seperti anak yang tidak pernah stunting, ya. Gimana cara cegahnya? 1, ibu hamil harus rutin kontrol ke dokter kebidanan ya. Terus pemberian imunisasi sesuai rekomendasi, jangan terlambat. Setiap bulan harus diperiksa ke posyandu, punya anak bayi, supaya dia fondasinya kuat. Kalau fondasinya kuat, anak kita jadi nggak gampang sakit, anak kita jadi siap menghadapi kalau ada sakit virus, bakteri gitu ya. Terus pemberian ASI eksklusif, rutin kontrol kehamilan, pemberian MPASI-nya, MPASI juga harus bervariasi ya Pak Bu, jangan pisang kerok makanan pertama anak, nggak boleh ya. Dia harus bervariasi, ada protein hewaninya, ada sayurnya, ada nasinya gitu, berasnya gitu ya. Oke. Nah, ternyata protein hewani itu penting untuk mencegah stunting. Protein hewani, apa sih protein hewani gitu ya? Kenapa? Karena dia asam aminonya cukup dan lengkap ya. Jadi asam amino ini yang nantinya mempengaruhi tinggi badan. Protein hewani bisa bikin anak tinggi, bisa bikin anak gak gampang sakit gitu ya. Nah, kalau protein nabati bisa, tapi dia tidak lengkap jumlahnya. Jumlah asam aminonya tidak lengkap ya. Nah ini ya, ternyata ada hubungan antara anak kecukupan protein hewani dengan tinggi badan. Jadi kalau anak cukup protein hewaninya, dia bisa mempengaruhi tulang panjang sehingga pertumbuhan anaknya lebih tinggi ya. Anak-anak yang orang tuanya sudah mengerti sekarang tinggi-tinggi Pak Bu, karena tidak dipaksakan lagi makan sayur. Apa-apa sayur, dari dulu kan wah sayur santai-santai, itu salah ya. Sekarang yang harus diprioritaskan adalah protein hewani ya. Dan juga penelitian ini bilang kalau protein hewani itu apa sih? Ikan, telur, ayam, daging sapi, susu berkaitan dengan tinggi badan. Ini sudah diteliti ya Bapak Ibu. Jadi jangan-jangan dokter cuma bicara aja nih, ternyata sudah ada penelitiannya dan banyak gitu ya. Tinggi protein hewani bisa bikin anak tinggi ya. Untuk memastikan ketersediaan sumber daya, kebijakan dan keberlangsungan program berintervensi gizi.